Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa rضa'anna. Alhamdulillah alamin. Kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya. Allah mempertemukan kita untuk menyahut panggilannya, memenuhi himbauannya. Semua manusia yang mukallaf, terutama lelaki, dipanggil ke rumah Allah, khususnya di pagi hari. Setelah kita tidur dengan nyenyak, tidur dengan puas pada malam harinya, yang membuat kita tuh tidur nyenyak, kita bisa bernafas, kita bertenaga, adalah Allah Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin yang mengurus alam ini. Di antara makna Rabb, pengurus. Rabb itu maknanya lebih 10. Pemilik, pengurus, penjaga, penentukan kepentingan dan kemaslahatan. Yang disembah, yang diibadahi, yang menutupi kekurangan, kecelaan, kecacatan kita. Kita ini banyak cacat, banyak celah, banyak keaiban. Allah layak menutupinya. Namanya Al-Jabir. Salah satu makna dari Ar-Rabb. Alhamdulillah, dulu pernah kita bicarakan secara ringkas waktu menerangkan Sayyidul Istighfar, Pemulu Istighfar. Ada sudah dibagi, dikasih notanya, kertasnya. Bisa disimak lagi di sana. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih melanjutkan yang dibicarakan kemarin dan hari sebelumnya tentang kisah salihin terkait dengan kemerdekaan. Kemerdekaan hakiki yang patut kita pikirkan siang malam, merdeka bebas dari azab neraka. Hidup dunia ini sementara. Dalam Quran disebut, sebelum ini juga pernah disebut, kita dalam hidup ini menempuh 4 fasa ataupun 4 era. Kita sekarang berada dalam era kedua. Disebut dalam ayat surat Al-Baqarah, ayat nomor 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah bertanya dengan heran, macam mana kamu kufur kepada Allah? Macam mana tak patuh? Artinya patuhlah, janganlah kufur. Itu maksudnya. Kaifa takfuruna billah? Macam mana kamu ingkar, kufur, melawan? Kufur itu melawan. Kufur itu maknanya al-inad, melawan. Dogil, degil kata orang Melayu. Dogil kata orang Mandailing. Macam mana kamu degil kepada Allah? Kamu dulunya tak ada, dikira amwat. Kemudian dihidupnya kamu, ini yang sekarang ini. Kemudian satu saat kamu akan mati. Itu fase ketiga. Kemudian akan dihidupkan lagi, fase keempat. Hidup fase keempat, hidup selama-lamanya. Jadi kemerdekaan dalam versi kisah salihin kemarin, bebas dari azab neraka. Bebas dari azab neraka yang kita minta selalu, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Ataupun Allah ma'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa ummatina wal muslimina minan nar. Hidup era sekarang ini
kalau dibandingkan dengan era sesudahnya, era kedua dan era ketiga dan keempat, era di alam barzah dengan era yaumul jaza, yaumuddin, hari pembalasan, ini sedetik kehidupan di era ketiga dan era keempat. Nah, jadi maka dalam kisah Sulaim kemarin, kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang agung adalah merdeka dari azab neraka. Baiklah ya, kita lihat di sini ada 30 poin yang tersirat awalnya, sekarang sudah tersurat dari kisah yang dibicarakan kemarin. Mungkin kita bicarakan beberapa poin sekarang ini. Poin nomor 1, beri perlunya si mukmin latihan saum atau jangan makan berlebihan melebihi batas yang ditetapkan agama. Kisah Sulaim kemarin, bila dia disuruh makan sehari, maaflah katanya, kami tidak biasa makan di siang hari. Kebetulan di sini ada buku yang menerangkan fadilat mengurangi makanan dan risiko kalau makannya berlebih. Diambil pada buku edisi Brunei, menurut pahala berganda judulnya. Para ulama mengatakan paling kurang ada 5 bahaya makan berlebihan. Nanti disebut pula di bawah dalam 5-6 poin hikmat mengurangi makanan. 5 bahaya makan berlebihan. Kalau aku makan selalu kenyangnya terlalu lama, kenyangnya berlebihan, katanya rasa takut kepada Allah akan susut, akan berkurang. Kedua, berat melakukan ibadat. Kita terasa ya, terutama bulan puasa contohnya ya. Bila sudah berbuka puasa dan makan, susah nak beribadat. Kalau makannya melebihi ketentuan yang dikehendaki agama. Ketiga, bila mendengarkan kata-kata hikmah, susah dia mencernanya, susah dia memahaminya. Perihal kenyang tadi menghalang orang itu dari kefahaman. Yang keempat, apabila berbicara tentang hikmah, pengajarannya kurang efektif. Kurang efektif katanya. Seterusnya, kita tahu ini bahwa makan berlebih itu banyak akibatnya pada kesehatan. Banyak jenis penyakit yang timbul dari makan berlebihan. Itulah serba ringkas. Kemudian hikmah puasa atau mengurangi makanan. Sebalik dari yang tadi lah ya, menyebabkan hati halus dan peka terhadap kebenaran. Kepekaannya kepada kebenaran sangat tinggi. Kemudian mempertajam daya kefahaman dan menjinakkan nafsu dan memiliki daya kefahaman yang baik. Bila kita ngomong dengan orang lain, kata-kata kita mudah masuk di hatinya. Kemudian menyebabkan pikiran semakin jernih. Inilah sebar ringkas diambil pada buku menyebut pahala ya, edisi Brunei. Jadi maka si jariyah, si hamba, si budak yang dibeli di pasar tadi, dalam ceritanya mereka latihan mengurangi makanan. Ternyata terbukti dia bisa tidur, dia bisa berqiyamul lail semalam tak tidur sampai pukul 3 masih berqiyamul lail, dan kata-kata hikmah yang keluar dari mulutnya sangat bernas sekali ya, padat sekali, mantap sekali. Waktu dia bertahajud, doa sujudnya apa? Yuhibbikani illa ghafartani. Itu dibacanya waktu sujud. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ada dalam hati orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi, sensitivitas yang tinggi,
bihubbika li illa ghafarta li. Dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, engkau mencintaiku ya Allah, ampunilah dosaku. Tak mungkin kekasih mengingat kekurangan, kejelekan, kesalahan kekasihnya. Ampunilah aku ya Allah. Engkau kekasihku, engkau mengasihaniku, engkau menyayangi aku. Jangan lagi tinggalkan dosaku ya Allah. Karena risiko dosa itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Subhanallah. Itu contohnya. Kemudian poin kedua, berlaku ihsan terhadap jariah. Dalam kisah tadi yang dibacakan kemarin, majikan itu menyediakan fasilitas untuk tempat tinggal pembantunya. Kalau dikatakan pembantu dengan masa sekarang kan, kemudian menyediakan makanan, keselesaan, kebebasan berpendapat. Semua idenya, semua gagasannya, tidak ada yang ditolak. Karena bernas semua. Semua gagasannya bernas. Yang ketiga, memberi prioritas khas bagi jariah untuk mengabdi kepada Al-Khaliq. Bila ditanya dalam kisah kemarin, si jariah menanya penghulunya, menanya tuannya, apa kerja yang perlu dilakukan malam ini? Siap untuk berkhidmat katanya. Kata majikannya, tidak ada. Istirahat saja, saya pun mau istirahat nih. Lalu dia bilang, kalau tidak ada kerja dengan Tuhan, saya akan mengabdi, berkhidmat kepada Al-Khaliq, kepada Allah, Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala, majikan yang Maha Agung. Di dalam hidup ini, kita ada tugas kepada hablum minallah, ada tugas kepada hablum minannas. Jadi dia fokus malam hari untuk meningkatkan komitmennya, meningkatkan ketaatannya terkait hablum minallah. Subhanallah. Seterusnya, poin nomor 4, si muslim perlu membuat bagian beribadat dan bertawajuh pada malam hari. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran ya, kita lihat hadis Nabi, termasuk agenda orang mukmin, agenda orang saleh, beribadat di malam hari. Malam itu mereka bagi ya, ada masanya, ada disisihkan waktunya untuk fokus beribadat kepada Allah, terutama di ujung malam. Mula-mulanya maghrib isya ya, maghrib kita fokus, kita tingkatkan ketaatan kita. Isya juga, kalau ada waktu antara maghrib dan isya juga. Kemudian sesudah isya, sebaiknya jangan tidur terlalu akhir, karena kita target utamanya nanti kita mesti bangun sebelum fajar. Ayat-ayat tentang fajar banyak sekali dalam Quran Pak ya, terutama terkait dengan tahajud dan terkait dengan istighfar di waktu subuh. Baiklah ya. Poin nomor 5, pembagian malam kepada 3 bagian. Dalam sejarah kemarin yang kita simak, mereka membagi malam pada 3 bagian. Sepertiga pertama, sepertiga pertengahan, sepertiga akhir. Subhanallah. Sepertiga pertama mungkin mulai dari terbenam matahari sampai jam 10-11. Sesudahnya dari jam 10-11 sampai jam 2-2:30 itu pertengahan malam. Dari 2:30 sampai nanti terbit fajar atau syuruk itu sepertiga malam terakhir. Begitulah dibagi malam itu oleh orang-orang saleh, terdapat juga dalam hadis Nabi. Khususnya tentang sepertiga malam terakhir, banyak hadis terkait dengan waktu ini. Disebutkan dalam hadis, Allah turun membawa rahmatnya untuk memberi 3 tawaran istimewa kepada orang beriman yang mau beribadat pada malam hari itu. Siapa yang ingin berdoa, doalah, doanya akan dikabulkan. Siapa yang ingin meminta sesuatu, mintalah, permintaannya akan dipenuhi. Siapa yang ingin bertobat, siapa yang ingin beristighfar, semuanya akan dipenuhi, akan dilayan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ya. Mudah-mudahan poin sampai poin 5 saja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kesimpulannya apa? Kita kalau ingin baik, semua orang ingin baik. Kita mesti belajar pada kisah salihin. Di rumah kita mesti ada banyak koleksi tentang kisah salihin. Kisah salihin ini jalan pintas untuk mengenal agama. Kisah salihin, kisah orang yang dijaga Allah kehidupannya. Yang dibimbing Allah kehidupannya. Yang kita minta dalam Al-Fatihah. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. As-siratal mustaqim, jalan yang betul. Jalan siapa? Dinyatakan sesudahnya, dihuraikan sesudahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang pasti diberi nikmat oleh Allah. Jalan orang-orang yang pasti sukses, pasti bahagia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian petikan Fatihah ini dijabarkan, dihuraikan dalam ayat An-Nisa 69 bahwa orang yang pasti diberi nikmat, pasti bahagia, pasti sukses ini diterangkan di dalam ayat 69 surah An-Nisa. Mereka 4 golongan, an-nabiyuna was-siddiqin atau an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tengoklah, lihatlah ayat 69 surah An-Nisa. Itulah keterangan allazina an'amta 'alaihim. Jadi yang 4 itu para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, yang kita bicarakan ini terkait dengan kisah salihin. Cerita anbiya banyak dalam Quran. Cerita siddiqin banyak dalam Al-Quran. Syuhada banyak dalam Quran, banyak dalam hadis. Salihin memang banyak dalam Quran, banyak dalam hadis. Di antara doa yang patut kita baca, doa Nabi Ibrahim ayat 100 surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniailah aku, berilah aku insan-insan yang saleh, istri yang salehah, suami yang saleh, anak yang saleh-salehah, komunitas yang saleh. Dengan doa inilah, dengan berkat doa inilah, Nabi Ibrahim diberi Allah, dikaruniai Allah putranya Nabi Ismail. Bisa disimak dalam surah As-Saffat ya, doa Nabi Ibrahim agar diberi keturunan yang saleh, lalu Allah beri baginda putranya Nabi Ismail yang semua kita tahu sejarahnya, yang akhirnya disuruh dikorbankan, disembelih Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ayahnya akur terhadap perintah Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.